Kemunculan Ya'juj dan Ma'juj bukan peristiwa biasa. Ia adalah bagian dari tanda-tanda besar kiamat yang akan terjadi setelah munculnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa alaihi salam. Dalam urutan tanda-tanda besar kiamat menurut banyak ulama, Ya'juj dan Ma'juj muncul setelah munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam untuk membunuh Dajjal. Lalu Allah mengizinkan tembok Zulkarnain untuk hancur dan Ya'juj Ma'juj keluar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar hari kiamat, maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang kafir. Mereka berkata, aduhai celakalah kami, sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini. Bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 96-97. Ayat ini menggambarkan momen ketika tembok besi runtuh. Ya'juj dan Ma'juj keluar seperti air bah menyebar dari seluruh tempat tinggi. Mata manusia terbelalak karena mereka sadar ini bukan mimpi, ini adalah janji yang nyata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lalu Allah mewahyukan kepada Isa bin Maryam, sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak ada seorang pun mampu memerangi mereka, maka bawalah hamba-hambaku ke bukit. Hadis riwayat Muslim nomor 2937. Hadis ini menunjukkan bahwa bahkan Nabi Isa alaihissalam tidak diperintahkan untuk memerangi mereka. Umat manusia hanya bisa mengungsi dan berdoa karena kekuatan Ya'juj dan Ma'juj terlalu besar. Setelah Ya'juj dan Ma'juj berhasil keluar, mereka akan menghabiskan seluruh air dan makanan, membunuh semua makhluk hidup yang mereka temui, melemparkan panah ke langit, dan ketika panah itu kembali dengan darah, mereka mengira telah membunuh penduduk langit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka akan minum air dari danau Tiberias hingga habis. Orang terakhir dari mereka yang lewat berkata, dulu di sini ada air. Hadis riwayat Muslim. Ini menggambarkan betapa banyaknya jumlah mereka dan betapa rakusnya sifat mereka. Mereka bukan hanya ancaman fisik, tapi juga simbol dari kerakusan dan kesombongan manusia. Selama Ya'juj Ma'juj berkeliaran, bumi menjadi tempat yang tak layak huni. Tanah dipenuhi darah dan bangkai. Langit gelap oleh asap dan panah. Manusia hidup dalam ketakutan dan kelaparan. Umat manusia, termasuk pengikut Nabi Isa alaihissalam, akan berlindung di bukit dan berdoa. Mereka tidak memiliki senjata yang cukup. Tidak ada teknologi yang mampu menahan gelombang kehancuran ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka akan mengepung umat manusia dan bumi akan sempit bagi mereka, hingga Nabi Isa dan pengikutnya berdoa kepada Allah agar diselamatkan. Hadis riwayat Muslim. Ini adalah puncak kehancuran, bukan hanya fisik, tapi juga spiritual. Manusia diuji pada titik terlemah mereka. Ya'juj dan Ma'juj telah menguasai bumi. Tapi mereka lupa satu hal, bahwa bumi bukan milik mereka. Ia milik Allah yang menciptakan mereka. Dan ketika doa naik ke langit, maka kehancuran Ya'juj dan Ma'juj pun dimulai.